Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, balik lagi di YouTube channel Bu Cahya. Kali ini kita akan belajar PKN kelas 9, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, mari bersama-sama kita ucapkan basmalah dan juga doa belajar. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke materinya. Kita pahami secara sederhana apa sih nilai. Nah, nilai itu adalah harga atau berharga. Jadi kalau misalkan kita pahami secara singkat, nilai itu adalah konsep yang menunjuk pada hal-hal berharga dalam kehidupan manusia. Nah, hal-hal berharga ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Notonegoro, nilai dibagi menjadi 3 macam, yaitu apa saja? Ada nilai material. Nah, nilai material ini adalah nilai yang berguna bagi manusia. Kemudian selanjutnya adalah nilai vital. Nah, nilai vital ini adalah sesuatu yang berguna bagi manusia untuk bisa melaksanakan kegiatannya atau aktivitas manusia itu sendiri. Kemudian ada juga nilai kerohanian. Ya, berarti dari kata rohani ya. Berarti segala sesuatu yang berguna bagi rohani kita. Nah, nilai rohani ini juga dibedakan menjadi 4. Ada nilai kebenaran, kemudian nilai keindahan atau estetis, kemudian nilai kebaikan atau nilai moral, dan juga ada nilai religius. Ya. Oke, next kita pahami bersama-sama Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kita cross check dulu apa itu ideologi. Nah, ideologi diambil dari kata idea atau berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan juga cita-cita. Kemudian dari kata logos, yaitu ilmu. Jadi lebih kepada ilmu, pengertian dasar. Nah, di sini fungsi ideologi sendiri yaitu merupakan pedoman untuk pikir, melangkah, dan juga bertindak. Kemudian juga berfungsi sebagai kekuatan yang bisa memberikan semangat dan juga motivasi. Dan juga fungsi ideologi yaitu sebagai upaya menghadapi persoalan masyarakat dan juga negara dalam aspek kehidupan. Selanjutnya dikatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Kalau kita merujuk kepada Kailan tahun 2005, maka ideologi dibagi menjadi 2, yaitu ideologi terbuka dan juga ideologi tertutup. Nah, ideologi terbuka ini lebih kepada yang sifatnya positif, sementara ideologi tertutup lebih bersifat negatif. Sehingga kalau misalkan kita kaitkan dengan Pancasila, maka Pancasila ini merupakan ideologi yang bersifat terbuka atau positif. Nah, ciri-ciri dari ideologi terbuka adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, kemudian digali dari kekayaan rohani, moral, dan juga budaya masyarakat. Kemudian hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan konsensus ini adalah kesepakatan bersama. Kemudian dianggap ideologi terbuka juga karena Pancasila merupakan milik seluruh rakyat. Kemudian isi dari Pancasila ini yang tadinya tidak bersifat operasional, kemudian bisa menjadi operasional apabila diwujudkan dalam konstitusi. Kemudian yang terakhir adalah dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka karena sifatnya yang dinamis dan juga reformis. Selanjutnya, kaitan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini konteksnya
adalah sesuai dengan kedudukan Pancasila itu sendiri sebagai ideologi terbuka yang tadi sudah kita bahas secara singkat. Nah, Pancasila ini mempunyai sifat yang aktual, dinamis, antisipasif, dan senantiasa bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian juga bisa sesuai dengan pengetahuan dan juga teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi dari masyarakat. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila ini kemudian dibagi menjadi 3 ya. Jadi menurut Hamdayama dan kawan-kawan tahun 2012, nilai Pancasila adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Nah, nilai dasar ini berarti adalah asas-asas yang bisa kita terima, yang sifatnya mutlak atau benar. Jadi nilai-nilai dasar dari Pancasila ini merujuk pada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nilai selanjutnya adalah nilai instrumental, berarti dari kata instrumen ya. Nah, ini berarti nilainya berbentuk norma sosial dan juga norma hukum, di mana diaktualisasikan dalam peraturan dan juga mekanisme pada lembaga-lembaga negara. Kemudian ada nilai praksis. Nah, nilai praksis ini adalah nilai yang akan kita laksanakan, baik itu dalam bentuk nilai dasar atau nilai instrumental tadi yang benar-benar ada di dalam masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka yang sesuai dengan perkembangan zaman, maka kita bisa lihat secara strukturalnya Pancasila tentu memiliki dimensi idealisme, normatif, dan juga realistis ya. Jadi menurut Al-Hakim dan kawan-kawan tahun 2016, dimensi dari Pancasila ini dibagi menjadi 3 ya, yang tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu dimensi idealisme, di mana dimensi ini berarti merujuk pada nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri, dengan sifatnya yang sistematis, rasional, dan juga menyeluruh. Jadi misalkan ya, sila-sila dalam Pancasila itu misalkan ada juga kan, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Kemudian ada dimensi normatif. Nah, dimensi ini berarti yang menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu tadi. Jadi ada nilai norma kenegaraan yang lebih operasional ya. Jadi pelaksanaannya, implementasinya itu apa. Nah, Pancasila ini berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi di negara Indonesia. Yang terakhir adalah Pancasila memiliki dimensi realitas ya. Jadi Pancasila ini merupakan cerminan realitas hidup dan juga perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Maka dimensi, nilai ideal, dan normatif Pancasila harus bisa menjabarkan di dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, baik itu dalam masyarakat maupun dalam penyelenggaraan negara. Jadi perkembangan zaman yang ada di dalam masyarakat dapat merujuk pada nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila, baik itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Semoga penyampaian materi yang sudah disampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan teruslah berbuat kebaikan. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen bijak, dan subscribe. See you next time, insyaallah.